آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض ومغاربها وبرها وخصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري ثم إلى روح صاحب الهمة ومقام الجد عبد زوجته الوالد أحمد بن عبد الله إخوانه أمواتنا وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه Babu syurbil kalbi babu syurbil kalbi utawi kikubab narangaken ngombene asu fil inai ing dalem wadah. Bab neka menjelaskan tentang hukum bagaimana ketika satu tempat atau wadah bekas daripada minum seekor anjing. Bekas-bekasah napa saya nombereng patek gele anjing atau saya jilet an Abi Hurairah saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Abi Hurairah qala dawuh sapa Sayyidina Abi Hurairah inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syariba arikalane ngombe opo al-kalbu asu. Maksud dari syariba al-kalbu yakni idza walagha al-kalbu, jika seekor anjing tadi itu menjilat. Karena bahasana menjilat nika baca bahasana seekor anjing. Nah, penjilat ya istilahnya bodoh mangken pada kota-kata penjilat nih karena kebiasaan anjing nih baca menjulurkan lidah anjing kemudian menjilat itu kocak penjilat kan orang Madura mon kadung ngamuk jilat ragu pada biwate ro jilat napa idza syariba ari kalane ngombe apa al kalbu asu. Maksudnya ngombe ini kan apa? yakni ai idza walagha, ketika menjilat, meminum atau menjilat nika pada, tapi bahasa nika anto syaribah mangin meminum menjilat atau ngombe fi inain ing dalem fi inai ahadikum ing dalem wadai salah siji sira kabeh. Ya napa? Wadah sing dijilat dening anjing utawa wadah bekas ngombene anjing falyaghsil mongko becik maswono sapa si ahadikum hu ing inain hu ing inain oleh basuh oleh ngumbah sabaan kelawan ping pitu sabaan kelawan ping pitu wali muslimin sampeyan tanda nggih. Nah nika beda tambahan wali muslimin lan catat nika wali muslimin lan iku riwayat katu Imam Muslim aulahunna au la hunna lama lanceng aulahunna utawi kawitani sab'an ulahunna me aula si ulahunna alif waw
lam alif hunna ulahunna utawi kawitane sab'an iku biturabi den campur kelawan awu atau tanah. Ini riwayat dari Imam Muslim. Ulahunna utawi napa kawitane sab'an iku biturabi den campur kelawan awu tanah debu. Diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an atau Sayyidina Abdurrahman bin Sukhrin radhiyallahu taala anhu wa arda, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, apabila anjing meminum dari wadah salah satu di antara kalian semua, berarti bekas wadah bekas minum seekor anjing, ai idza walagal kalbu, yakni jika anjing tadi itu menjulurkan lidahnya menjilat, karena ngenoma anjing ki tak pada bi ngenoma manusia, saya nggak ngenoma kucing kan keluar jilat oneng sampean. Maksudnya contoh akin tayang anjing engkau. Jadi kebiasaan anjing ini bacet keluar cile menjulurkan lidah. Maka ketika anjing tersebut minum di satu wadah dengan menjulurkan lidahnya, berarti setetikir angker yang menjadi pembahasan bukan masalah minum atau tidak minum, tapi walagnya ini, menjulurkan lidah, menjilatnya ini, maka wajib hukumnya sesuatu wadah apapun yang di situ bekas daripada jilatan seekor anjing, maka wajib dibasuh sebanyak 7 kali basuhan, dan salah satunya dicampuri dengan debu. Pendapat Imam Muslim, riwayat Imam Muslim, ulahunna biturab, yang pertama basuhan dari 7 kali basuhan itu diwajibkan dicampuri dengan debu atau tanah. Taib. Hadis ini sangat jelas dan gamblang menyatakan bahwa perkakas-perkakas atau bejana atau sesuatu apapun yang disentuh dan dijilat oleh anjing ini dianggap yaitu najis yang sangat berat, yakni najis mughalladhah. Bukan harus dibuang, akan tetapi disucikan dengan 7 kali dengan air yang salah satunya dicampur dengan debu atau tanah. Kenapa bayi ponan saya jilat bareng patek nih kak? Kelampi, pakaian, beda, pereng, bekas-bekas ini kak? Ya, maka wajib dibasuh dengan 7 kali basuhan, dan salah satunya kalau pendapat Imam Muslim ulahunna biturab, yang pertama kali basuhan dari 7 basuhan tersebut dicampur dengan tanah atau debu. Nah, kemudian kita harus mengenali dulu macam-macam daripada najis, bada mughalladhah, bada mukhaffafah, bada mutawassithah. Dalam kitab Safinatun Najah saya karang tining Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, dalam kitab Safinatun Najah dikatakan faslun an-najasatu thalathun. Fasal menerangkan macam-macam najis dibagi menjadi 3 bagian. Mughalladhatun, yang pertama mughalladhah, wa mukhaffafatun, yang kedua mukhaffafah. Mughalladhah maknanya berat, mukhaffafah ringan. Yang ketiga wa mutawassitatun, yang ketiga adalah mutawassithah, yakni sedang-sedang.
Al-mughalladhatu, adapun yang dinamakan najis mughalladhah, najasatul kalbi wal khinziri wa far'u ahadihima. Yang pertama mughalladhah adalah najis bekas daripada najisnya apa? Seekor anjing, khinzir, celeng, wa far'u ahadihima, dan anak daripada salah satu dari keduanya. Anan pate, anan celeng, walaupun aruba koceng, tapi anak dari dua nih kah, maka hukumnya kocak najis mughalladhah. Mughalladhah yakni apa? Adalah najis anjing atau babi. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang, tidak mengharamkan mengkonsumsi sesuatu hal kecuali di situ terdapat sesuatu yang membahayakan. Kenapa agama melarang kita makan babi? Agama Islam melarang kita makan babi karena makanan babi itu sendiri tidak sehat. Babi ini kengakanan kotor na tibi, akan jelatong. Ini ke babi. Singko untuk dikonsumsi oleh tubuh tidak sehat. Taib. Kemudian anak pepate anjing masuk mughalladhah karena kemudian dicampur dengan debu, karena abu yang dicampur, debu yang dicampur itu menjadi penolak atau pembersih daripada racun-racun yang ada di bekas jilatan anjing. Karena anjing nekah biasana menjilat kemalona, jilat tibi berenganjing nekah abek ne jilat, kemudian kemalona jilat, jenis kelamin nekah jilat, burin jilat tibi bi anjing, sehingga nekah mengandung kotoran dan racun, sehingga mau kening orang mengakibatkan rabies. Nah, sehat agama nikah tak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tak bekal menganjurkan dan memberikan syariat aturan-aturan yang semacam ini kecuali terdapat beberapa manfaat. Tiba-tiba ada rabies dia. Rabies ini kan apa? Rabies ini keracunan anjing tepak dek kok len orang kelaban cara ngeke atau dengan cara menjilat, maka bersihin petong kale campurin tanah nikah supaya menetralisir daripada racun-racun yang telah terdampak kepada manusia. Masya Allah. Ya ki buruan ibadah peneliti nih. Kenapa harus 7 kali? Kok beda dengan yang lain? Karena berat. Sesuatu yang berat membutuhkan banyak lah. Banyak 7 kali ini pun dianggap bersih. Kemudian tanah untuk menghilangkan racun daripada bekas jilatan seekor anjing. Masya Allah. Ya, luar biasa. Jadi ini kan najis mughalladhah, najis anjing atau napa babi. Kemudian anak dari keduanya juga nekocak najis mughalladhah. Cara membersihkan harus 7 kali basuhan dan dicampur salah satunya dengan tanah campur kalaban abu. Kisahnya banyak pokoknya campuri sini kah. Pokoknya mai campur ngalak sepergem campur lagi de tembeh le salah situng bene harus petok beda abu tapi salah situng dari 7 basuhan campur kalaban tanah. Taib. Yang kedua adalah najis mukhaffafah, najis yang ringan. Apa najis ringan itu? Seperti baulus sobi alladzi lam yat'am ghairal labani. Yang dimaksud dengan najis mukhaffafah adalah najis yang berupa kencing bayi yang tidak makan apa-apa dan tidak minum apa-apa kecuali minum air ASI, laban, susu ibu. Syarat kedua, walam yablu al-haulain, dan bayinya tidak mencapai umur 2 tahun. Nah, ini keterangan berdasarkan kitab Safinatun Najah.
Dadi mun beda bayi makakan rawon umpama akeme ya bene mukhaffafah ponan. Karena syarat mukhaffafah tak ngakan apa kecuali ngenom air ASI, air susu ibu. Kemudian tidak mencapai umur 2 tahun. Semangken tak ngakan, tak ngenom kecuali air susu ibu cuma lebih dari 2 tahun, maka berubah status daripada air kencingnya, bukan mukhaffafah lagi. Yang ketiga adalah mutawassithah. Nah, mutawassithah ini kah sairun najasat pon ki kemena manusia nggak lebih sampian nikah. Taib. Jadi telok beda mughalladhah, beda mukhaffafah, beda apa? Mutawassithah. Adapun mukhaffafah aneka bekas anjing dan napa babi dan kedua anak dari keduanya. Yang kedua adalah mukhaffafah, najis yang dianggap itu najis ringan, maka cara mensucikannya pun juga ringannya ringan, maka nikah ekocak apa? Contohnya apa? Baulus sobi yang air kencing bayi yang tidak makan dan minum kecuali air ASI dan umurnya tidak mencapai umur 2 tahun. Kemudian yang ketiga adalah mutawassithah. Mutawassithah adalah najis yang mutawassithah adalah najis yang seperti najis biasa. Najis ekocak mutawassithah ya bene mukhaffafah ya bene mughalladhah. Di antaranya najis neka berarti najis sebiasa. Nah, ketiga kategori najis tersebut masing-masing memiliki cara-cara tersendiri untuk mensucikannya. Dari ketiganya, mughalladhah, mukhaffafah, mutawassithah mempunyai cara mensucikannya, mempunyai sendiri-sendiri cara untuk mensucikannya. Paham ya? Jadi cara mensucikan najis tiga nih kah tak pada. Mughalladhah berarti 7 kali basuhan dan dicampuri dengan tanah, nika najis mughalladhah. Adapun najis mukhaffafah engki najis tada rasa, tada bau, engki cukup ieu langaki pun cukup, tak harus napanya mana tak enggak cara-cara membersihkan najis mutawassithah kala. Taib. Kemudian perlu diketahui najis ni juga beda bagi boleh beda dua, beda ainiyah, beda apa hukmiyah. Najis ni ke beda najis ainiyah, beda najis hukmiyah. Najis ainiyah adalah najis yang memiliki warna, memiliki bau, memiliki rasa. Sedangkan najis hukmiyah adalah najis yang tidak ada lagi, ada najis yang tidak memiliki warna, tidak memiliki bau dan tidak memiliki rasa. Sera engkidin kanak bayi ini kayak kocak mukhaffafah. Cara membersihkan pun kita harus elang bernanah karena tak ada bernanah. Menabi nikah najis sampean maki bada bernanah tamancok ki bada bauna ki bada, kecuali mon repot saya buang mare bersihin bi sabun tapi tak gelem elang bauna. Berarti engki napanya mana tak cukup mon mukhaffafah mon napa kemena bayi saya tak ngakan tak nginom kecuali air ASI, hanya cukup dibuang ainnya, dibuang nika air kencingnya, kemudian disiram dengan air kipon suci ponan. Suci nika mukhaffafah. Jadi najis ni dari mughalladhah, mukhaffafah, mutawassithah juga beda najis yang tidak kalah pentingnya kita harus ketahui adalah najis ainiyah, beda najis hukmiyah. Nah, jadi najis hukmiyah nikah adalah najis yang sudah tidak ada wujudnya namun secara hukum agama masih dihukumi najis. Hukum hukmiyah sekalipun tidak nampak, sekalipun tidak kelihatan wujud daripada najis ainnya, akan tetapi masih dianggap belum hukum suci. Nikah nyaman hukum najis
hukmiyah. Taib. Maka harus ngerteh khusus ibu-ibu ya, ibu-ibu bagian saya berseneka. Jadi paham ini. Jadi nikah macam-macam najis. Adapun saya mughalladhah nikah jadi pembahasan nikah. Cuma kelebihan dari anjing nikah banyak. Kelebihan dari anjing nikah banyak karena anjing nikah adalah termasuk hewan paling cerdik, hewan paling pinter. Jadi beri penciuman dening Allah Subhanahu wa taala saya bisa mencium bekas-bekas telapak kaki. Mangkan mon sampean nyewan anjing Kapolda Polda Metro Jaya ini kan larang untuk melacak buru pelaku-pelaku ini kan. Karena beri kelebihan Gusti Allah bisa andi panca indera atau penciuman saya jitu. Buru dema entar dema di atas de baba temu bi anjing nih kan. Nah, ya. Ini termasuk di antaranya kelebihan anjing. Kemudian Imam Ghazali dalam kitab Ihya beliau menjelaskan sifat anjing itu terkadang lebih mulia dari sifat manusia. Sifat ya benih secara khalqi, benih secara penciptaan. Mon penciptaan ya paling manusia paling bagus, paling mulia adalah penciptaan manusia. Tetapi dalam satu hal sifat dan watak seekor anjing terkadang lebih mulia daripada watak dan sifat manusia. Contoh, beliau mencontohkan Imam Al-Ghazali, seekor anjing jika dilempari tulang yang tidak ada daging, sampian lempar antemaki neka tolang, maka anjing akan mencari dan akan berlari mengambil itu tulang. Tolang kala nyangkah ben mengerah ning tolang neka beda daging yang temaki daging ekek bagi boleh kecil yang temaki boleh pedog bi anjing nu pentur ngepas ekek boleh 10 kali sampean ngantem ya 10 kali buru mengambil tulang neka padahal ada daging cokot cobi sampean kadang abe tibi kalabi sebata-bate langnya ronceng cek beri papeng mon sekalian mungkin dua kalian ki datang mungkin khilaf tahu kala panitian atau keng suhibul hajana se medit tada apa sekali yonceng boleh mungkin ki kemungkinan datang keng mau lain pun awas mulai beda tanda bahaya wala ning PLN bahaya telo kali yonceng kemungkinan hari yang mungkin nguji pola pas sabok itu disitung dari ada ruah lebih dari kali macam boleh langsung ngedek tanah sepetong toron tak ada nak boleh lah ya padahal sefata-fate ini kan nggak nikah. Sayyidina Imam Uwais Al-Qarani beliau satu saat makan di tempat sampah pembuangan daripada masyarakat sampah makanya kocak sampah masyarakat. Sampah masyarakat bukan berupa sampah dan kadang aruba orang keng hanya sampah masyarakat ya orang yang ada guna naruh bagian sampah ya HP ben mau banyak sampahnya ya lemot apa boleh orang saya jadi sampah. Sayyidina Uwais Al-Qarani makan di tempat sampah kebetulan ada seekor anjing pun mencari makan. Apa kata Imam Uwais Al-Qarani? Wahai anjing, ya kalb, kul mimma yalik wa ana akulu mimma yali. Wahai anjing, makan apa yang ada di sekitarmu dan aku akan makan apa yang ada di sekitarku. Kakan apa sebenarnya pinggir kaki, engkau ngakan apa sebenarnya tang sandingan. Dan aku tidak lebih mulia daripada engkau, daripada kamu wahai anjing, kecuali kelak di akhirat, di hari kiamat aku mampu melewati jembatan Shiratal Mustaqim yang lebih kecil dari rambut, lebih tajam dari silet, aku mampu melewatinya dan aku masuk surga, maka aku lebih utama daripada kamu. De patek de anjing Al-Imam Uwais Al-Qarani tidak merasa unggul, tidak merasa lebih daripada seekor anjing.
pantas mau dibeli raja. Karena anjing pun ada yang diceritakan dalam Al-Quran. Anjingnya siapa? Anjing Ashabul Kahfi, yang mana Ashabul Kahfi ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 309 tahun. 309 tahun neka tedung. Lah Roma sanes Ashabul Kahfi tak tedung, hanya ning sekejap. Termasuk paten Ashabul Kahfi. Ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qul rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. Neka anjing Ashabul Kahfi. Mana masih anjing, mau anjing Ashabul Kahfi ya suar kesaknya makit mir neka. Saya kuluna kelak sebagian orang-orang, sebagian mereka mengatakan jumlah mereka 3 orang. Yang keempat adalah anjingnya. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Ada yang mengatakan mereka Ashabul Kahfi 5 orang, yang keenam adalah anjingnya. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Ada yang mengatakan 7 orang daripada Ashabul Kahfi, yang ke-8 adalah anjingnya. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Selangkung ngaonengin ke jumlahna namung Gusti Allah. Taib. Dari ayat ini bisa kita ambil pelajaran betapa cinta seekor anjing ini ke Ashabul Kahfi, sehingga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala karena mencintai orang yang soleh, anjing pun diselamatkan oleh Allah. Seekor anjing menjadi selamat dan masuk surga karena mencintai orang yang soleh. Ashabul Kahfi, yang mana mereka Ashabul Kahfi menyelamatkan diri dari raja yang zalim, menyelamatkan iman dan akidahnya supaya selamat, sehingga mereka keluar dari negaranya, masuk ke dalam gua. Selamat dengan Gusti Allah dengan cara Allah. Dengan cara apa? Ditidurkan selama 309 tahun. Tedung tok 309 tahun nih. Benih cuma agente masa, benih cuma agente presiden, agente raja, agente seburung kaler monan. Pesene kona etam monas Ashabul Kahfi nih ke orang kona bede senyoro melega pasar. Salah situ dari Ashabul Kahfi. Pesene kona. Lu, ini mata uang ratusan tahun yang lalu. Wah. Can Ashabul Kahfi, can sapang kok buru tedung beri kok tedung kok. Begitulah Allah Subhanahu wa taala cara menyelamatkan mereka dari kejaran raja yang kafir tersebut, sehingga ditidurkan selama 309 tahun. Lah andi pate anjing nyaman kitmir cinta ada orang yang soleh atau rok bunte selamat masuk surga. Faza kalbun bihubbi ashabi kahfin fakaifa ashqa bihubbi ali Muhammadin. Kalau seekor anjing saja diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anjing yang beruntung karena mencintai Ashabul Kahfi, sehingga diceritakan dalam Al-Qur'an kalbuhum, dikisahkan dalam Al-Qur'an kalbuhum, bagaimana anjing Ashabul Kahfi disebutkan di dalam Al-Qur'an. Fakaifa ashqa bihubbi ali Muhammadin. Lalu bagaimana mungkin seseorang akan menjadi celaka, akan menjadi sengsara dengan mempunyai cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai dzurriyyah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai pewaris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni para ulama. Seekor anjing pun diselamatkan oleh Allah menjadi anjing yang beruntung. Bagaimana mungkin kita akan sengsara, kita akan celaka dengan mencintai mereka
keluarga Nabi, mencintai mereka, penerus para ulama sebagai penerus para nabi, tak mungkin orang mereka bekal celaka mun dalam atenah beda kecintaan dak keluarga Kanjeng Nabi ben kecintaan dak orang-orang sesoleh. So dermer ya ceritana anjing pun masuk ke surga abareng bi orang sesoleh. Seekor anjing najis mughalladhah ya, najis mughalladhah. Tapi bagaimana sekarang mereka orang-orang Yahudi, orang Israel menganggap orang-orang Palestina bahkan lebih najis daripada seekor anjing. Tahukah Anda, anjing masuk Israel tidak mereka bunuh, anjing di Palestina saja tidak mereka bunuh, tapi bagaimana umat Islam kaum muslimin di Palestina mereka bunuh, mereka bom, mereka bantai, anjing saja tidak mereka bunuh. Inilah kekejaman mereka. Tapi kita tidak merasa lebih daripada anjing. Ya, najis mughalladhah, ya wajib kita hindari karena hukumnya najis, tetapi terkadang sifat dan watak daripada seekor anjing masih lebih mulia daripada sifat dan watak manusia. Masya Allah ya, termoga ilmu semanfaat ya. Tetapi kita bisa mengambil pelajaran dari apapun ya, bisa mengambil pelajaran dari apapun yang sekitar panjenengan ya, sehingga tidak merasa mempunyai kelebihan, tidak mempunyai apa-apa. Tak sombong yang orang Israel neka ya, patek betek ya bom pak neng Israel pak, patek neng Israel neka patek ente tembak, mau seorang saya tembak, patek beneng Palestina tembak tak ya bom. Naudzubillah, saking kejem orang Bani Israel neka. Walayadzubillah ya, nikah hukum najis napa mughalladhah, bada mukhaffafah, bada mutawassithah, kemudian bagi boleh bada ainiyah, bada hukmi. Adapun cara membersihkan tentu nata pada si mughalladhah, si mukhaffafah, si mutawassithah. Taib. Mantar moga tadi ilmu si manfaat. Adapun si paling ringan engki mukhaffafah ya. Saya kemena sera bayi saya tak ngakan bentak ngenom kecuali air ASI ben umur tak lebih dari 2 tahun cukup buang najisa tisu atau serbet dentek keringnya kemudian seram bi aing ampun soceh ini ke mukhaffafah benian bereng najisa sampian karena lah kuning bernana warna kuning bau laseng ur-ur maringakan pete yo wis kome super ya, kome super lah saya nggak maksudnya super aja lah sebutol tak cukup waduh ngenom baca lah gentong akame ya, maka neka mutawassithah. Sairun najasat najis tamanco napat ben lain ya, maka tak cukup buang kemudian harus yelangaki bauna. Nah, karena bau yelangaki bernah nempel neng pakaian, pote masalah neng temanco cek anak kemanton apa mano di mon cek neka selama tak becah mon kering langsung eselte ampun elang maafu nekanya mana najis maafu najis cuma esapora mon kering mon tak kering etulit bisa teronya cela tai cicak je ya atau tai cicak atau tai kuping cecel kapi ya nanti mon se tai napa tamancon tai apa bahasa Indonesia tai jak tai cicak deh ya ki mon becah atau kering tapi sokone sampean becah pada bayi najis najis napa kering tetapi sokon sampean becah atau sokon sampean kering keng tene cek becah pada bayi mon kering cukup selte buang ampun maafu ya nikah gempang tak bodoh sih tak apa-apa teman core tak najis jah bodoh sih ngenengaki coba kakan teman cuk jah mencek nyari sini aneh lah mau najis itu tak apa-apa tuti najis wala cenceknya rese kaul setengenteng di mon kake ngegep soceh
ya kakan be jejel kepur campur na apa petes anggap petes je lah saya teman cuk le gula je teman cuk gula-gula ya la ilaha illallah termoga manfaat paham iki nikah bab najis alhamdulillah kulit sampean odik tade anjing ya kan tuang ki keng mon be tak keng anjing banyak tu di penjilat ajulut to ada banyak osom pelean dayeri ya wes nah ya jadi pah mak keluar cilen nama lolo kenyang mak keluar cilen lapar mak keluar cilen baca le betaka pate beri kenyang pakane ni ki cilen keluar cilen pate dia kenyang iya pada bi betaka dek bunyan wap kuning acilet biru acilet merah acilet tiba-tiba teka batik sedih saya kalah tak ngalah sabar aja Masya Allah kita jadi penjilat karena ini kepon pacet lah sepatu dari batik ini kema keluar jilat lapar mah keluar jilat kenyang mah keluar jilat tedung mah keluar jilat jadi neka se membahayakan berderacun yang kayak kocak racun rabies mon racun anjing darat ya bener rabies boleh embana rabies tukang mata ada subur ya calon saya kena rabies begini kok la ilaha illallah mantar muka selamat kafi amin Allahumma amin wallahu a'lam bissawab Allahumma salli afdala salat